Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya Rabb khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udhu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udhu bika minal ajzi wal kasal, su'il kibar wa adabin finnar wa adabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Al-Hidayah, kita berada di bulan Rajab. Udah bulan Rajab belum? Belum, saya nggak tahu nih. Saya mengatakan sudah masuk bulan Rajab. Di beberapa grup WhatsApp sudah mulai diingatkan doa yang populer kalau di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan penuh diliputi keberkahan, diliputi segala macam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga 2 bulan lagi menuju bulan Ramadan. Makanya disampaikan doanya Ballighna Ramadan. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Sumatera yang sampai saat ini masih dalam kondisi, kalau di Al-Hidayah alhamdulillah masjidnya enak, alhamdulillah nikmat, dan sekarang mudah-mudahan nanti menjelang Ramadan tambah sempurna lah sarana fasilitas masjid ini. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh dan yang lain-lainnya yang kena, yang kita sama-sama maklum beberapa minggu terakhir ini menjadi korban daripada bencana alam tersebut, ataupun juga dari peristiwa yang kita sama-sama ketahui. Semoga mereka diberikan ganjaran pahala dalam musibah yang dihadapi mereka. Semoga pemerintah juga dan juga mungkin pihak-pihak yang terus sampai detik ini menginisiasi, kemudian secara sukarela dan lain relawan-relawan yang turut berusaha membantu, meringankan. Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Allah ganti yang kena musibah dengan yang lebih baik. Allahumma ajurhum fi musibatihim wa akhlub lahum khairan minha ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan baca hadis yang masih kita membahas dari kitab Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi yang tulis oleh Al-Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Masih membahas tentang kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Malam hari ini dalam urutan buku, hadis kisah yang ke-40, Al-Qissatul Mutammimah lil Arba'in, Ma'rakati Jabal Zahab. Jadi kita udah mulai, kalau masih ingat, penulis membagi kisah-kisah gaib yang diambil dari hadis-hadis sahih tersebut kepada beberapa kelompok. Yang pertama tentang hari kiamat, perkara-perkara gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Sebutkan di dalam buku ini sampai puluhan, 26 hadis. Berikutnya hadis-hadis perkara gaib yang telah terjadi.
kurang lebih belasan hadis disebutkan. Kemudian kita akan mulai malam hari ini kelompok yang ketiga, hadis-hadis perkara yang gaib yang menurut pemahaman penulis dan mungkin juga nanti kita belum kejadian. Apa yang disebutkan dalam buku ini, qasasul ghuyub al-atiyah allati lam taqa' ba'd. Kisah-kisah gaib, kisah-kisah yang disebutkan oleh hadis Sahihul Hadis Nabawi, dalam hadis sahihnya Nabi Muhammad SAW, dan belum kejadian. Dan kita meyakini karena ini sumbernya dari Nabi, ya pasti kejadian. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Apa hadisnya? Hadis ini dikasih judul oleh penulis atau penyusun buku ini, Ma'rakatu Jabaliz Zahab, perang gunung emas. Di Indonesia ada gunung emas gak? Freeport, ya. Freeport dari zaman Soeharto itu, bahkan mungkin dari sebelum Soeharto, saya nggak tahu persis itu. Ada Grassberg kalau nggak salah, itu ada, wah itu gunung emas. Tapi apakah itu yang dimaksud? Nah, nanti kita lihat. Ada perang gunung emas, Ma'rakati Jabaliz Zahab. Bagaimana teks hadisnya nanti kita akan bacakan. Mithla ma yata'allamul muslim li ma'asil muslimina fil madi fa innahu ya'lamu li ma'asihim fi muqbilil ayyam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu tantangan yang dihadapi oleh umat Islam salah satunya adalah berantem, konflik. Ketika konflik berantem tersebut, ya ada yang berantemnya mungkin biasa, debat dan lain-lainnya ringan. Tapi kalau sampai saling, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, disebutkan dalam Al-Quran ayat yang menggambarkan jika ada dua kelompok dari umat Islam, orang yang beriman, iqtatalu, perang. Hari ini ada gak? Hari ini ada gak? Ada gak? Islam sama Islam perang? Ada? Kalau salah Sudan, saya nggak tahu tuh. Sudan, kan ada Sudan tuh konflik tuh. Kalau nggak salah sama warga negara Sudan, cuman beda kelompok aja itu mungkin. Kelompok A yang militer resmi, yang satu lagi kelompok yang tadi ini di apa? Da'msari apa namanya, saya lupa. Nama tokoh-tokohnya Humaidati atau siapa, wallah alam. Yang pasti konflik yang ada di Sudan sampai beberapa tahun yang lalu kan menyebabkan mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di Sudan ya udah balik pulang karena apa? Nggak kondusif. Kemudian beberapa bulan terakhir juga kita masih dengar, baca berita masih ada konflik. Itu mungkin contoh sesama umat Islam perang. Di Indonesia PBNU sesama PBNU konflik juga. Kan kita sama-sama ya, kita doakan mudah-mudahan. Dan yang lain-lainnya tersebut. Ada ini tantangan. Maka kita ya prihatin lah bahasanya. Kita prihatinnya kok sesama umat Islam bukannya akur, bukannya sinergi misalnya, bersatu misalnya, tapi ternyata konflik. Tapi itulah cobaannya, ujiannya. Maka kita berduka, kita prihatin lah. Sebagaimana ketika kita membaca dulu juga pernah di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, di antara sahabat yang kita jaga lidah kita dari menceritakan keburukan para tentang mereka daripada karena kita tidak mengetahui. Artinya di sana ada konflik juga antara sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim. Wa haulai sahabat udul. Nah, ketika kita ya ta'allam, prihatin, berduka, ada konflik juga di dalam hadis dipahamin begitu juga yang dipahami jika itu terjadi di masa yang akan datang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya umat Islam akan saling perang dalam perang besar, fi ma'rakatin kabirah ala jabal min zahab, gara-gara berebutan emas. Sekarang berebutan tambang apa tambang? Sekarang berebutan tambang kata orang tersebut. Di sini dalam hadis berebutan emas ala jabal min zahab. Yanhasiru anhu ma'ul furat hatta yuqtatal tis'atan wa tis'una bil mi'ah minal juyushil mutaqatilah. Jadi kalau ada 100, jadi misalnya ada misalnya dari 100% yang konflik, yang berantem, yang berebutan, yang jadi korbannya berapa persen? 99%, mungkin kayak gitu.
sedikit yang selamat. Sampai kayak gitu. Nah, ini hadisnya apa? Hadisnya saya akan bacakan, jamaah rahimakumullah. Disebutkan dari sahabat dari ini. An Abdullah bin Al-Haris bin Naufal. Qala kuntu waqifan ma Ubay bin Ka'b faqal. Nah, jadi ada dua orang sahabat mungkin lagi bercengkrama. Sini Subhami Abdullah bin Haris bin Naufal. Saya bersama dengan sahabat Ubay bin Ka'b. Kemudian ngobrol dah mereka. Apa salah satu yang disampaikan ungkapannya adalah la yazalun nasu mukhtalifatan a'naquhum fi talabid dunya. Qultu ajal. Kata Abdullah bin Haris bin Naufal, ajal. Qala, kemudian kata sahabat Ubay, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dikatakan di awalnya tersebut mungkin lagi ngobrol ngelihat orang tersebut semangat berebut ngurusin dunia, berlomba-lomba dalam dunia, anaku mukhtalifan, macam-macam lah dalam upaya-upaya mencari dunia, fi talabid dunia. Kata sahabat Ubay bin Ka'b, benar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadisnya. Yushikul furat an yahsir an jabalin min zahab fa idza sami'a bihi an-nasu saru ilayhi fa yaqulu man 'indahu la in tarakna an-nasa ya'khuduna minhu la yudhabanna bihi kullih qala fa yaqtatiluna 'alayhi fa yuqtal min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un qala Abu Kamil fi hadithihi qala wa qultu waqaftu ana wa Ubay ibn Ka'b fi dhilli ujumi Hassan, fi dhilli ujumi Hassan. Hadis ini dikatakan oleh penulis yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya rahimahullah ta'ala, dalam Kitabul Fitan, bab tentang fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada pemahaman yang disebutkan ini semakin mendekati kiamat. Ini semakin mendekat. Apa teks hadisnya tadi? Orang kok pada macam-macam dalam perkara urusan dunia. Kata sahabat Nabi yang benar, karena saya dengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Yushikul furatu an yahsir an jabal min zab. Hampir akan datang suatu masa yang namanya sungai Furat. Bahasa sekarang itu dikatakan sungai Efrat. Di mana sungai Efrat? Ciliwung, bukan Ciliwung, bukan. Sungai Efrat katanya makan Irak, katanya Irak. Saya nggak tahu persis dan lihat nanti belajar apa tuh geografinya tuh geografi. Ada sungai namanya sungai Efrat, Narul Furat. Orang-orang Yahudi bermimpi, they mengklaim from the river to the sea, dari laut sampai sungai-sungai tersebut itu adalah daerah yang diyakini oleh orang Yahudi, daerah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara kita di Palestina mengatakan enggak, itu daerah yang dijanjikan Allah kepada mereka-mereka yang beriman. Al-ardul muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu, dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi, hampir saja atau akan datang suatu masa di mana sungai Furat an yahsir an jabalin min zahab. Maksudnya apa? Sungainya kering, terus di sungai tersebut ada gunung emas. Masya Allah, ada gunung emas. Ada ketika kita nyari apa maksudnya para pensyarah, ketika para ulama dulu atau mungkin yang sekarang melihat gunung emas, maksudnya apa gunung emas? Katanya ada yang memahami emasnya itu adalah emas hitam. Apa itu emas hitam? Minyak katanya. Karena di Timur Tengah banyak minyak, katanya ada yang memahami itu. Sekarang kan di Timur Tengah itu kan sehingga disebut dengan dulu petrodolar, saking banyaknya minyak. Nah, disebut di Timur Tengah, disebut ada yang memahami itu. Apakah itu benar? Ya ini aja, orang membaca teks hadis, kalau kita membatasi diri dengan teksnya, enggak begitu. Cuman itu interpretasi. Hampir saja atau akan datang masa di mana sungai Furat kering karena apa? Ada gunung dari emas. Terus ketika orang dengar ada gunung dari emas di sungai Furat, di sungai Efrat tersebut, orang pada datang. Di mana ya, di sini di Pongkor, tau gak Pongkor? Ada Pongkor, ada emas di Pongkor. Hah?
Tahu nggak Pongkor? Di mana Pongkor? Sadeng. Hah? Sadeng terus Kalong, saya nggak tahu tuh. Ada Gunung Pongkor. Di situ ada katanya emas. Datang nggak orang ke situ gara-gara ada emas? Datang nggak orang ke situ gara-gara ada emas? Datang. Datang di Indonesia. Ya di apa namanya tadi yang di Freeport itu jauh banget, saya nggak pernah ke Freeport, tapi lihat orang-orang yang dari dulu tuh orang pada datang sampai sekarang gara-gara ada emas. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ketika orang dengar di sungai Efrat tersebut kering, kemudian tampak gunung emas, orang pada datang tersebut. Orang yang udah datang duluan, ngomong, fayaqulu man indahu. Kalau kita biarin orang pada datang ngambil kayak gini, ntar kita nggak dapet. Akhirnya apa? Berantem. Terus dari 100 orang yang berantem, kata Nabi, fayaqtatiluna ali fayuqtal. Dari 100 orang yang berantem, yang jadi korbannya berapa? 99 orang. 99 orang. Tis'atun wa tis'un. Tis'atun itu teks hadisnya. Jadi disebutkan teks hadisnya, hadis ini sahih, disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Sungai Furat nanti akan kering, kemudian akan tampak gunung emas, orang pada datang, kemudian berebutan perang, ngerebutin ini mirip sekarang. Berebutan di PBNU kata orang berebutan tambang, jadi tumbang katanya tersebut. Berebutan tambang jadi tumbang tersebut. Berebutan emas kata Nabi Muhammad SAW, fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Maka yang menjadi korban dari setiap 199. Jamaah rahimakumullah, itu teks hadisnya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih dalam Kitabul Fitan. Pensyarah ataupun di sini Al-Ustaz Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala dalam kitab kita ini mengomentari, menjelaskan. Jadi di situ Abdullah bin Harith bin Naufal adalah seorang tabi'in. Dia belajar dengan sahabat Ubay bin Ka'ab, ketemu dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat, termasuk yang kalau misalnya baca di dalam Al-Quran surat At-Taubah, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Kalau nggak salah satu penjelasannya adalah 3 orang tersebut adalah termasuk di antaranya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang gagal gara-gara gak ikut perang, kemudian dia gak punya alasan, kemudian dan seterusnya disebutkan di dalam hadis dan juga di dalam ayat tersebut. Nah, sahabat ini disebut sahabat yang namanya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika mereka berada di sebuah hisnin min husunil Madinah, yud'a Ajmu Hassan, yud'a Ujum Hassan. Mereka ada di sebuah benteng yang ada di kota Madinah yang disebut dengan Ujum Hassan, hisn tersebut. Apa yang mereka sampaikan, mungkin kata penulis, mereka melihat orang dalam urusan dunia macam-macam yang dilakukan. Apa yang disebutkan dalam teks hadis, la yazalun nas mukhtalifatan a'naqum fi talabid dunya. Orang itu macam-macam dalam urusan dunia. Dalam cara dunia sekarang Allah buka macam-macam. Dulu mungkin dulu orang perniagaan ataupun buah-buahan ataupun bisnisnya mungkin sederhana. Sekarang Allah buka dengan teknologi, dengan macam-macam kemajuan dan lain-lain, sarana-sarana orang untuk mencari dunia macam-macam, mukhtalifatan fi talabid dunya. Semoga kata sahabat bin Ka'ab, yaitu dari dulu sampai sekarang, sampai kapan? Wallahu alam, ila an yarithal ardha man 'aliha. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab mengomentarin tadi yang disampaikan tersebut dengan mengingat tadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang macam-macam dalam urusan dunia. Kemudian sampai nanti Nabi sampaikan ketika sungai Furat kering dan tampaklah di situ Jabal min Zahab, gunung dari emas. Ketika orang tahu mendengar tersebut, datang dari segala penjuru menuju sana tersebut. Disitulah terjadi nanti perebutan, tataqata' masalihun nas wa tata'arud wa tatadarab. Fahlul Misr alladhi fi Jabal Dzahab yaqulun, orang-orang yang tinggal di situ duluan, yang di situ mereka dapatkan gunung emas,
Mereka berkata, lain tarakna nasi ya'khuduna minhu layudhabanna bihi kulli. Kalau kita biarkan orang datang ke sini ngambil, ya habis tar kita, nggak dapat misalnya. Akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka dan terjadilah fitnah yang besar, yang di situ jatuh orang korbannya tersebut dimaul mutaqatilina anharan. Bahkan korbannya tersebut kemarin ketika ada bencana banjir yang ada di Sumatera kan juga menelan korban jiwa ribuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebutkan dalam hadis ini korbannya banyak. Saking banyaknya tadi, dari setiap 199 orang. Jadi kebayang kalau misalnya orang yang perang tersebut adalah dikatakan 500.000, maka yang selamat cuman 5.000 doang. 400.000-nya lebih tersebut meninggal. Waqad hazzar Rasul ummatahu minal masari ilaihi. Dalam riwayat hadis lain juga Nabi Muhammad mengingatkan, hati-hati kalau udah kayak gitu, hati-hati kalau udah fitnah, hati-hati kalau udah mendekati akhir zaman misalnya dipahami. Maka dalam riwayat lain yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, yushikul firatu an yuhsar an jabalin min zahab faman hadarahu fala ya'khudhanna minhu syai'a. Jadi dalam riwayat lain ada teks hadisnya yang berbunyi, akan datang sungai Furat, jadi gunung emas. Maka kalau Anda hidup pada zaman itu, kalau Anda hadir pada saat itu, terus kata Nabi, fala ya'khudhanna minhu syai', jangan ngambil emas dari situ. Sampai kayak gitu, jangan ngambil emas. Dan berarti katakan kanzun min zahab, ada keterangan demikian. Faman hadaru fala ya'khudhu minhu syai'an. Ada juga riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Muslim yang bunyinya, la taqumu sa'atu hatta yusarul furat an jabalin min dhahab yaqtatilun nasu alaihi fayuqtal min kulli mi'atin tis'atan wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Jadi di awalnya mirip sama, cuman setelah menjelaskan dari 199 yang menjadi korban, maka orang-orang berharap sayalah yang selamat, sayalah yang satu tersebut yang selamat. La'alli akun analladzi anju minhu. Ini ada beberapa riwayat yang tadi menyebutkan ada beberapa perbedaan redaksinya yang dipahamin dari keterangan tersebut. Kesamaannya di dalam adanya Jabal min Zahab, gunung emas. Adanya Jabal min Zahab, gunung emas. Innal mutaqatilina ala Jabal Zahab khasirun. Jadi kalau ada orang, kalau kita perang dalam rangka ngumpulin dunia, dalam rangka berebutan dunia, ya rugi. Orang-orang yang jadi korban di lapangan tersebut, terus ya kalau dia jadi korban, ya nggak dapat apa-apaan, dia udah mati. Apa artinya emas tersebut kalau dia udah mati? Kemudian, kalaupun misalnya dia menang, nggak terbunuh, tapi banyak orang yang kebunuh, terus buat apa emasnya tersebut? Nah, ini dikatakan. Amma taibatul ghalib fa kaifa yan'amuna bihi. Orang yang selamat, apa enaknya selamat sendirian? Kebanyakan orang pada dominan pada mati. Wa qad fanal ghalibitul uzm min ikhwani wa abaihim. Jadi tadi, sehingga yang meninggal, yang wafat, ya nggak dapat emas. Yang hidup pun, ketika dia hidup sendirian dengan emas tersebut mau ngapain dengan hartanya tersebut? La syakka an-nadzab sayfadu bariqu fi ayunim, ya. Orang kaya sendirian gitu. Enak gak kira-kira kaya sendirian? Gak punya bingung dia sendirian tersebut. Dan ini yang dipahami. Karena kebanyakan orang jadi pada korban tersebut. Say'ariduna an hadzal ma'din alladhi kana sawfid damar wal kharab alladhi lahiqa bihi. Maka dia akan ya udah mungkin meninggalkannya. Law kana mutasallituna 'ala al-ibad fi dzal waqt ahlu shalah wa tuqa lama sara al-halu ila tilkal maqtalatir rahibah. Dipahami dari hadis itu jamaah rahimakumullah, jika orang-orang yang hidup pada zaman tersebut adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dikatakan ahlus shalah, orang-orang yang Allah menjadikan mereka hamba-hamba yang bertakwa, tentunya nggak sampai, jadi apa ya mungkin bahasanya, jangan sampai kita berantem berebutan harta, mungkin kayak gitu. Ada laki bini berantem berebutan harta, ada gak? Ada. Dan
Makanya ada istilahnya gono gini, berebutan harta tersebut, digoni dan seterusnya. Lau kana mutasallituna 'ala al-ibad fi dzalika al-waqt ahlu shalah wa tuqa lama sara al-halu ila tilka al-maqtalati ar-rahiba allati tamakhadhat 'anha al-mahraka wa kana al-wajib. Ya, jadi harusnya kalau misalnya ada harta, kalau Allah lapangkan, Allah berikan, misalnya kayak di Indonesia, Allah kasih, alhamdulillah, sumber daya alam, natural resources, sumber daya alam yang banyak banget. Dari tambang aja macam-macam, saya nggak hafal, saya nggak ngerti lah itu. Tambang nikel, macam-macam itu saya nggak ngerti. Kalau itu semuanya, idealnya harusnya menjadi milik negara, dan negara buat semaksimal mungkin manfaatnya diberikan kepada rakyatnya tersebut. Maka disebutkan di dalam keterangan ayus biya fai'an, jadi fai'. Apa itu fai'? Ya, harta bersama yang digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat untuk semua orang, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Wal fai' ma fa'ilal muslimin bighairi harbin wala qital. Harta rampasan yang diperoleh oleh umat Islam tanpa perang. Jadi musuhnya udah mau diserang, nyerah duluan misalnya, ataupun udah nggak mau perang, kemudian para umat Islam tersebut akan mendapatkan al-fai'. Ma'afa Allah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Surat Al-Hasyr ayat 7. Apa-apa yang Allah berikan kepada Rasulnya dari misalnya rampasan perang, dari mereka-mereka yang udah nyerah sebelum perang, Allah berikan kepada Nabi Muhammad harta rampasan, apa yang disebut dengan al-fai', yang diperoleh tanpa perang. Misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi Bani Nadir yang terusir dan seterusnya. Maka buat apa harta tersebut? Falillahi walir rasul walizil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Maka di dalam Islam harta, kalau kita punya harta banyak, kalau kita diberikan harta, kalau kita dikasih nikmat tersebut, kelapangan dan lain-lainnya, maka kita putarkan, sirkulasikan, diberikan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibni sabil. Jangan hanya hartanya tersebut dulatan bainal aghniya, berputar, tersirkulasi hanya di antara orang-orang kaya saja. Jadi yang ini, poin ini yang sering disampaikan oleh para pegiat-pegiat ekonomi syariah, ekonomi Islam. Salah satu ayat yang favorit disampaikan bagaimana Islam menyikapi tentang harta, salah satunya ini, yaitu firman Allah, kaila yakuna dulatan bainal agni. Jangan sampai harta berputar di kalangan orang kaya aja, yang kaya dia terus balik lagi ke orang kaya, terus yang bisnis kaya, nggak dapat tuh orang-orang miskin tersebut, dicipretin harta tersebut, nggak dapat. Dulatan bainal agniya minkum. Ini jadi kalau tidak ada harta kayak hari ini, mungkin di zaman sistem ekonomi yang dominan, oligarki, kapitalisme dan lainnya, maka di antara mereka lah harta-harta berputar, harta-harta yang disebut dengan dulatan bainal agniya, berputar di tangan orang-orang kaya saja. Dan itu tentunya bukan yang baik, bukan yang disebutkan ataupun bertentangan dengan apa yang dipahami dari ayat di dalam surat Al-Hasyr tersebut. Jamaah rahimakumullah, itu tadi kurang lebih hadisnya, dan juga beberapa penjelasan secara narasi, secara ungkapan ataupun tadi yang disampaikan. Kemudian penulis memberikan beberapa poin-poin, faedah-faedah dan hukum-hukum ataupun juga pelajaran-pelajaran yang mungkin dapat kita ambil dari hadis yang tadi dibacakan. Yushikul furat an yahsira an jabalin min zahab fa idza sami'a an-nasu saru ilaihi fa yaqulu man 'indahu la in tarakna an-nasa ya'khuduna minhu la yudhabanna bi kullih fa yaqtatiluna 'ali fa yuqtal min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil? Ibarul hadis
wa fawaiduhu wa ahkam. Ada 7 poin menurut penulis, dan mungkin bisa jadi nambah dan lainnya, tergantung apa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengkaji, memahami hadis ini tersebut. Yang pertama, tentang kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh hadis tersebut. Apa itu? Sungai Furat jadi kering. Sungai Furat jadi kering, terus yang tampak ada gunung. Ada gunung di sungai, ada gunung dari emas. Itu teks hadisnya berbicara demikian. Yushiku, apa yang dikatakan? Yushikul Furatu an yahsir. Yushikul Furatu an yahsir. Jadi akan datang ataupun hampir saja Furat, sungai Furat itu akan kering. Akan menyingkap. Bahwasanya di situ, di sungai Furat tersebut ada gunung dari emas. Al-ilmu bima tadammanahu al-hadis min insar Furat an jabal min zahab yaqtatilun nasu 'alaihi 'ala an-nahwi alladhi afadahu al-hadis. Jadi di sungai Furat ada gunung emas. Sekarang ada apa enggak? Sekarang ada sungai Furatnya, ada sungai Efrat, ada sungai Efrat, sungai Tigris, kalau nggak salah, ada beberapa sungai yang ada di di Timur Tengah, di Syam. Sebutkan dalam riwayat hadis Nahrul Furat wa Nahrun Nil. Areal lokasi yang diapit oleh 2 sungai. Sungai apa yang dimaksud? Sungai Efrat dengan sungai Nil. Karena Nabi disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang lain, Nabi dalam peristiwa Mi'rajnya, ketika Nabi Allah Isra dan Mi'rajkan, ketika Nabi di Mi'rajkan, disebutkan dalam keterangan sebuah hadis, Nabi menyaksikan di situ ada 4 sungai di surga. Ada 4 sungai di luar dan sungai dalam. Sungai di luar, yang di dalam, sungai yang di luar tersebut apa? Nabi tanya, apa nih yang sungai? Nahrani zahirani wa batinan. Dalam teks hadisnya disebutkan zahir wa batin. Kemudian yang zahir, kemudian kata malaikat Jibril, itulah sungai Furat dan sungai Nil. Sungai Furat dan sungai Nil. Sehingga ada pemahaman wilayah di antara sungai Furat dan sungai Nil ini adalah wilayah yang masuk di situ kan. Kalau kita lihat daerah-daerah Timur Tengah, daerah Jazirah Arab itu diapit di antara 2 sungai Furat dan sungai Nil tersebut. Daerah-daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina, bilad Syam, Al-Makkah wal Madinah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pelajaran pertama yang disebutkan, al-ilmu bima tadammana al-hadis min inhisar al-Furat an jabalin min zahab yaqtatilun nasu 'alaihi 'ala an-nahwi alladhi afadahu al-hadis. Yang kedua, dipahami dari riwayat hadis yang lain, kalau orang hidup pada zaman tersebut, misalnya nih kita hidup nih, kita pergi ke sungai Furat, benar di sungai Furat ada gunung dari emas, kita ambil situ. Nah, maka dari riwayat lain, jangan. Kenapa? Kan tadi ada hadis Nabi yang lain. Mimman hadarahu fala ya'khudhu minhu. Kata Nabi, faman hadarahu fala ya'khudhanna minhu syai'an. Kalau ada yang benar menyaksikan, hidup, hadir pada saat itu peristiwa tersebut, jangan ambil emasnya. Kenapa? Mungkin tadi kalau Anda ambil emas, berebutan dan seterusnya, Anda meninggal dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Maka yajibu ala man hadar, dipahami dari riwayat hadis yang lain tersebut, orang yang hidup pada zaman tersebut kemudian menyaksikan, jangan ambil emas, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan dirinya dari api neraka. Fa innal mutaqatilina yasfikuna dama ghairihim wa yatasabbabuna fi ihlaki anfusihim. Karena kalau dia ngambil emas tadi, dia yang berebutan, dan akhirnya ketika berebutan bisa jadi kalau nggak dia membunuh, dia jadi terbunuh. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian pelajaran yang lain yang disebutkan oleh penulis, orang itu berebutan, orang itu kadang-kadang sampai berantem gara-gara harta. Ya misalnya pernah mungkin dengar ataupun pernah baca, ada gara-gara harta warisan terus berantem, ada gak? Ada gak? Ya mudah-mudahan kita berlindung. Mudah-mudahan ketika kita di keluarga kita ada warisan, mudah-mudahan jangan sampai berantem gara-gara warisan.
Terus ya udah, damai, jangan berantem lah gitu. Berantem gak bagusnya, apalagi sama saudara, tapi lagi gak ada warisan. Mudah-mudahan, tapi kan gak mudah. Saya ngomong begini misalnya gak ngalamin. Coba kalau misalnya saya yang menjadi orang yang misalnya diambil haknya, diambil hartanya, apakah mau nerima aja? Nah ini juga kan gak mudah, tidak mudah. Maka disebutkan tanaza'anna, seorang berebutan tentang harta yang gara-gara tersebut akhirnya menimbulkan al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Gara udah permusuhan dan kebencian, gampang banget pertumpahan darah. Yuaddi ila safkid dima wad damar wal kharab. Menyebabkan akhirnya tadi pertumpahan darah, kehancuran dan seterusnya. Ila safkid dima wad damar wal kharab. Yang keempat, al-wajib ala ullatil amr fi misli hadzal ladzi yujadu min ma'adinin ka jabalid dhahab ayakuna fai'an yunfiqu minhu fi masarifil fai' allati haddadaha al-Qur'anul Karim. Jadi ini mungkin konsep yang kita kenal di dalam undang-undang kan ada sumber daya alam yang Allah berikan kepada negara, itu dimiliki negara dan semaksimal mungkin digunakan untuk rakyat sebanyak-banyaknya. Hari ini yang menjadi kata pengamat Indonesia itu katanya, kalau sumber daya alamnya dikembalikan kepada rakyat semuanya, insya Allah jangan takut macam-macam, banyak itu mungkin sarana-sarana fasilitas yang bisa diminta. Tapi cuman tantangannya adalah sumber daya alam yang banyak yang Allah berikan tersebut ternyata tadi ada orang-orang, manusia-manusia yang rakus sehingga ngambil sebanyak-banyaknya, kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kalau ada aset tersebut, harta, sumber daya alam yang dimiliki, contohnya Jabaliz Zahab, gunung emas, maka dia menjadi fai, jadi milik bersama. Yunfaqu minhu fi masarifil fai. Tadi di dalam ayat yang tadi dibacakan di surat Al-Hasyr, siapa itu yang dapat al-fai? Tadi fai itu harta rampasan perang tanpa terjadi fisik. Jadi belum diserang oleh Nabi, baru Nabi info Nabi akan datang, ternyata mereka udah kabur, udah nyerah, udah menyerahkan harta atau udah menyerahkan hartanya tersebut. Maka harta rampasan tersebut ada al-anfal. Al-anfal dipahami kalau terjadi perang. Ada selain al-anfal al-fai. Maka harta al-fai kemana dibelanjakan, masarifnya kemana dibelanjakan? Falillahi, kepada Allah, bagi nanti porsinya Allah, Rasulullah, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, ibnis sabilnya ada al-yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jangan hanya muterai di kalangan orang kaya, la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Itu yang disebut dengan fai. Berikutnya, idhamil mazbahatil lati taqa' inda jabalid dhahab. Dalam hadis tadi disampaikan, orang serem kan kalau ada 100 orang yang selamat cuman 1, 99-nya tewas, 99-nya meninggal, saling bunuh tersebut. Gak tahu kayak gimana. Ini untuk menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya. Hari ini misalnya ketika ada konflik, ya kan? Kalau ada konflik kemarin ketika kita saksikan Palestina digenosida, puluhan ribu serem, puluhan ribu korban nyawa tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menggambarkan izam al-mazbah allati taqa' inda jabalid dhahab, betapa dahsyatnya pembantaian. Hari ini mungkin tadi ketika ada kekuatan membantai, apa yang disebut dengan genosida. Genosida apa ya? Genosida pembunuhan massal. Orang bunuh bukan satu, tapi yang dibunuh massal. Kayak kemarin yang baru terjadi di mana? Di Australia. Orang ngumpul di pantai tembak-tembakin, gimana mungkin itu ada. Dan apa yang terjadi di Palestina lebih serem lagi kan? Bagaimana pemukiman dibombardir dengan pesawat tempur, dengan rudal dan seterusnya, serem lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di hadis digambarkan betapa dahsyatnya tuh pembantaian yang terjadi. Dari 199 yang tewas, 99 yang meninggal. Kemudian pelajaran yang disebutkan dalam buku kita, sammat ba'du riwayatil hadis jabal adz-dzahabi kanzan wa hadza yadullu
ala annal kanz laisa qasran 'ala al-madrubi dananir bin zahab. Dalam riwayat hadis yang lain ada teksnya disebut bukan bukan gunung emas, tapi kanz. Kanz itu simpanan mungkin. Sehingga dipahami ada ayat alladzina yaknizuna az-zahaba wal fidda, orang-orang yang menimbun, menyimpan emas. Az-zahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah. Jadi dalam riwayat lain menggunakan kata bukan jabaliz zahab, tapi disebutkan dengan istilah kanz. Apa itu kan? Simpanan emas. Hari ini kita hidup di zaman emas itu berharga gak? Itu emas. Bahkan ada bank yang disebut dengan bank bulion. Pernah dengar gak bank bulion? Ada tuh bank bulion, bahasanya bank emas tersebut. Karena tadi bla 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 dan seterusnya. Bahkan ada emas digital, ada lagi emas digital. Pernah dengar gak emas digital? Ada tuh. Bahkan ada paper gold, kertas emas paper gold. Kayak gimana itu tuh? Inovasi-inovasi, derivasi-derivasinya dan lain-lain. Pengembangan dari yang namanya emas tersebut. Dalam bisnis modern kita kenal tadi. Di Indonesia otoritas jasa keuangan sudah mulai itu mempopulerkan, atau makanya melihat ada 2 lembaga yang dapat izin dari otoritas untuk aktivitas kegiatan disebut dengan kegiatan bulion. Bulion itu emas tersebut. Kalau bank ada BSI, maka ada di beberapa kantor BSI disebut bank emas. Maksudnya apa? Nah, ini yang mungkin terus disosialisasikan. Emas bukan hanya sebagai sebuah harta yang bisa menjadi store value dan yang lainnya, tapi juga untuk udah masuk waktunya. Gara-gara ngomong emas tersebut. Terakhir, kusurna saniktisyafi hadzal jabal ma'a kulli hadzal taqaddumul ilmi. Kata penulis, orang belum ketemu nih sampai sekarang. Makanya tadi ini masih kategori kisah gaib yang belum kejadian. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, urzuqna ilman yanfa'una. Na'udzubika ya Rabb min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', min du'ain la yusma'. Wa na'udzubika ya Rabbana min ha'ula'il arba'. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa sihatin wa afiyah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma farrij hammal mahmumin, nafis karbal makrubin, ishfi mardana wa mardal muslimin, iqdid dayna 'anil madinin ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana ya Rabb wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana ya Rabb wa liwalidina wa limuallimina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.